Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bala di luar nalar. Dimanapun kalian berada, semoga selalu dalam keadaan sehat sentosa, tidak kurang sedikit pun. Kembali lagi bersama gua Abo di segmen podcast. Di segmen podcast kali ini, gua bakalan membawakan cerita horor dari Real Story oleh Gita_94. Menjelang libur panjang, ngumpet koleksi foto lama di flashdisk, berharap dapat inspirasi di setelahnya. Dan benar adanya, saya dapatkan koleksi foto lama yang ada cerita sedikit berbau misteri saat mendaki Gunung Lawu beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu, saat masih banyak waktu yang luang, bisa dipastikan saat menjelang satu suro, saya selalu menghabiskan malam di puncak Lawu. Jika pun boleh berbangga diri, saya sudah menjejakinya lebih dari 8 kali. Pertimbangannya, selain karena hal yang sifatnya pribadi, tentu saja pada malam satu suro bisa dipastikan puncak Lawu sangat ramai. Tentu saja tanpa mengesampingkan ramainya pendakian saat pergantian tahun baru Masehi atau malang menjelang perayaan kemerdekaan 17 Agustus. Seperti biasa, menjelang pergantian tahun baru Jawa, kami berencana untuk menghabiskan malam di puncak Lawu bersama dengan beberapa rekan yang memiliki hobi yang sama. Karena domisili kami berada di kota, jauh hari sebelumnya kami sudah janjian untuk ketemu di Cemorosewu. Singkat cerita, setelah semua sudah datang, kalau tidak salah, waktu itu ada 5 orang termasuk saya. Karena satu teman yang lain berhalangan datang. Meski ganjil, kami tetap memutuskan naik. Meski mitosnya jika ganjil akan banyak hal gangguan dalam pendakian. Kita niati bismillah dengan maksud yang baik, insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jam menunjukkan pukul 3:30 sore. Kami berlima memutuskan naik dengan pertimbangan sebelum tengah malam. Paling tidak, selamat-lamatnya pukul jam 11 malam sudah sampai puncak. Seperti halnya gunung-gunung yang lain, Gunung Lawu juga punya seabrek pantangan-pantangan yang harus kita patuhi. Saking seabreknya, sehingga banyak pendaki pemula yang urung naik. Karena grogi akan mitos yang ada, di Gunung Lawu yang berketinggian 3.265 mdpl ini, meski demikian banyak pendaki yang berpendapat jika Gunung Lawu adalah salah satu gunung yang paling indah, walaupun terbalut oleh kemistisannya. Hal ini sudah nampak pada pos 5 yang selalu ada sesajinya. Gunung Lawu berdiri angkuh pada ketinggian 3.265 mdpl. Ini sudah cukup membuat kita menggigil, terlebih pada musim kemarau. Tentang letaknya, Gunung Lawu berada di Kabupaten Magetan, Jawa Timur dan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Artinya, Gunung Lawu ini keberadaannya seakan sebagai pembatas 2 provinsi antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berbeda dengan Gunung Merapi yang kesohor itu, yang termasuk gunung yang aktif dan seringkali bergejolak. Gunung Lawu termasuk gunung yang ngaso, artinya istirahat. Artinya, Gunung Lawu sebenarnya gunung dalam kategori berapi karena dalam catatan sejarahnya diperkirakan pernah meletus terakhir kalinya pada medio
28 November 1885, yang kemudian belum aktif lagi hingga kini. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, Puncak Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan Hargo Dumilah. Yang terakhir ini adalah puncak tertinggi. Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini tempat pemasukan Prabu Brawijaya Pamungkas. Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon. Dan Hargo Dumilah merupakan tempat yang penuh misteri yang sering digunakan sebagai ajang menjadi kemampuan oleh batin dan meditasi. Hampir setiap gunung mempunyai pantangan-pantangan sendiri. Percaya tidak percaya, toh tidak ada larangan kalau kita melanggarnya. Namun, demikian sebagai seorang pendaki atau penjelajah yang baik, tentu akan menghormati itu semua, serasional apapun pemikirannya. Alam dengan segala keindahan dan kemisteriusannya. Dan hal ini juga berlaku pada Gunung Lawu. Seperti misalnya saat mendaki Gunung Lawu ada pantangan yang tidak tertulis untuk tidak mengeluh. Apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang bernada kotor. Sejauh pengalaman, perasaan ini timbul di tengah perjalanan. Bisa jadi karena efek kelelahan dan keinginan untuk lekas sampai ke puncak. Dan satu hal lagi yang tak kali mengganggu burung jalak gading yang memang sering mengikuti para pendaki. Dalam cerita, jalak gading ini adalah jelmaan salah satu penguasa Gunung Lawu. Dan hal ini juga dialami oleh salah satu teman saya di pintu masuk saat akan memulai pendakian. Meski dengan nada bercanda, dia menyuruh kami jalan duluan dan dengan entengnya mengatakan Lawu itu seperti rumah baginya. Hal ini sangat dimaklumi, karena di antara kami yang lain, dia memang lebih sering naik Lawu dibandingkan kami. Begitu sampai pos 1, kami berlima beristirahat. Waktu sudah menjelang maghrib. Kami disambut oleh jalak gading yang bertengger di ranting semak tak jauh dari pos 1 tempat kami beristirahat. Melihat ada jalak gading, saya menyapanya. Dan memang begitulah adabnya saat ketemu jalak gading saat mendaki Lawu. Ada sedikit keanehan di sini. Biasanya, dengan saya pancing dengan makanan, jalak gading itu mau memakannya. Tapi kali ini tidak. Malah, cuma melihat saja dengan sorot mata tajam dan tak lama kemudian terbang. Setelah sebagian dari kami sholat maghrib, kami meneruskan jalan. Keanehan demi keanehan mulai menyertai perjalanan kami. Belumlah sampai ke pos 2, kami mendengar auman harimau. Hal ini sudah tidak masuk akal. Bukankah harimau Jawa telah lama punah? Kami hanya saling pandang dan mengucap salam atas kehadiran suara yang tak lazim itu. Maksud uluk salam yang saya dimaksud sini adalah salah satu kebiasaan yang dituturkan orang tua terdahulu jika mendapati sesuatu yang tak lazim sebagai bentuk permisi atau numpang lewat, maksud yang baik dalam tujuan pendakian ini. Seperti ditumpahkan, tak lama setelah kami mendengar auman harimau tersebut, tiba-tiba hujan datang dengan lebatnya. Untungnya, kami sudah persiapan mantel plastik yang sempat kami beli di salah satu toko souvenir di peralatan parkir Cemoro Sewu. Dengan sedikit tertatih karena licin, tak berapa lama kami sampai ke pos 2. Istirahat lagi karena sepertinya hujan tak kunjung reda. Ada satu hal yang menarik di pos 2 ini. Menarik yang saya maksud di sini tentu hal yang berbau misteri. Di pos 2 ini pernah ada satu kejadian pendaki cewek yang meninggal saat bermalam di sini. Disinyalir cewek ini meninggal karena menghirup belerang. Setelah kami berembuk,
akhirnya kami putuskan untuk meneruskan jalan tanpa harus menunggu hujan reda. Dari pos 2 menuju pos 3, tidak terjadi hal-hal di luar nalar. Adanya kami kecapean. Karena trek pendakian mulai curam, membuat kami sesekali ngedumel. Meski dalam tahap kewajaran, tanpa singgah di pos 3, kami lanjut menuju pos 4. Dan inilah trek yang paling menguras tenaga. Ada beberapa trek yang kemiringannya hampir 60 derajat menurut saya. Kerabat akar rasa bisa bayangkan keadaan hujan harus meniti trek bebatuan yang curam itu. Hingga keluarlah ujaran spontan dari salah satu teman kami. Asem! Aduh tenan. Awak pegal kabeh cuk. Teman saya Ismail, ini memang logat Surabayanya kental. Maklum, dia berasal dari Mojokerto yang memang dialeknya tidak jauh beda dengan Surabaya. Salah satu dari kami memperingatkan ucapan Ismail ini. Meskipun itu hanya candaan atau umpatan sama diri sendiri. Sejalan dengan itu, kami terus menapak tebing yang terjal itu. Kurang konsentrasi, sedikit saja fatal. Akibatnya, pada trek pos 3 menuju pos 4 ini, alamat tergelincir ke lembah yang curam konsekuensinya. Terlihat sekali rekan Ismail ini kelelahan. Kebetulan dia ada di depan saya, sedangkan saya sendiri berada paling belakang. Atau sering diistilahkan sebagai sweeper. Saya menyadari keadaan yang dialami oleh Ismail. Makanya, tanpa dia minta, saya menawarkan untuk istirahat sejenak. Sementara, 3 teman yang lain sudah ada di depan terlebih dahulu. Tak lebih dari 10 menit, kami istirahat sambil mengatur nafas yang tersengal-sengal karena kelelahan. Akhirnya, kami putuskan untuk jalan lagi. Nah, mungkin karena bawaan Ismail orangnya yang latah, barulah beranjak, dia sudah teriak. "Woi!" Maksudnya memberi kode ke 3 teman kami yang di atas. Beberapa kali teriakan, masih belum ada jawaban, sambil tertatih meniti tebing yang serupa tangga dari batu ini saking tegaknya. Belumlah berpuluh meter kami berjalan dari teriakan Ismail yang terakhir, bukannya sahutan balasan dari ketiga rekan kami, melainkan balasan suara cekikikan, suara 2 perempuan. Mendapati hal demikian, tanpa dikomando, kami langsung berhenti dan saling pandang. Seakan sama-sama meyakinkan apakah kami berdua mendengar hal yang sama. Suara di atas kami itu kembali berulang, yang sepertinya seorang gadis, dan seorangnya lagi gadis masih kecil. "Kang, krungu suara wendok ra?" Ismail memastikan sambil menatap saya. Saya hanya mengangguk sambil memberikan kode jari yang menunjuk maksud 2 orang. Bisa jadi itu serupa kuntilanak atau sejenisnya. Gumam saya dalam hati. Sambil terus mendaki, sampailah kami pada dataran yang agak landai penuh ilalang. Sedikit lega karena tanjakan yang menguras tenaga ini terlampaui. Saya yang kebetulan memegang senter memastikan keberadaan suara perempuan yang sempat kami dengar di bawah barusan. Saya yakin mendengar suaranya. Dari tempat inilah kemungkinan sumbernya. Nihil. Tidak, saya dapati apapun selain jurang di sisi kiri kami dan ilalang yang basah oleh hujan, yang masih menyisakan rinai lembutnya. Setelah memastikan tidak ada siapapun, dan rupa-rupanya rasa jengkel Ismail pun nular. Pun dengan bergumam, saya juga ngedumel atas kejadian tersebut. Belumlah ngedumel, sampai pada ujungnya, lagi-lagi kami dikejutkan oleh suara cekikikan, persis seperti yang pertama. Namun, kali ini sumber suaranya pada jurang di sisi kiri kami. Sambil terus berjalan,
saya hanya menimpali suara tersebut. Ketawalah sampai puas. Maaf, kali ini kami sibuk. Cari teman ketawa sama yang lain saja, siapa tahu ada. Ya, meskipun ini ngedemelan dan bisa jadi mereka tidak mendengar, tapi setidaknya cukup memuaskan saya atas gangguan. Sambil terus berjalan menuju pos 4, yang mungkin kira-kira 40 menitan lagi dari tempat kami istirahat yang lantas, mendengar suara cekikikan, sampailah kami di pos 4. Terlihat banyak orang dan tenda-tenda dari pendaki lain. Kami belum mendapati 3 rekan kami yang lain. Anggapan kami waktu itu kemungkinan mereka langsung menuju pos 5. Kami istirahat sejenak sambil menghisap rokok untuk mengusir gigil malam yang semakin menua. Karena sedikit landai dan hujan pun sudah reda, perjalanan ke pos 5 ini relatif tidak menguras tenaga. Hanya saya merasa saja ada yang mengikuti perjalanan ke pos 5 tersebut. Namun, hingga sampai ke pos 5, tidak terjadi hal-hal yang ganjil. Hanya ada beberapa batu di sepanjang perjalanan yang banyak sesaji. Sama seperti di pos 4, kami tidak mendapati ketiga rekan seperjalanan kami di pos 5 ini. Menghubungi mereka via HP jelas tidak mungkin, karena di atas ketinggian tidak ada sinyal. Jangan tanya pakai HT, kami tidak membawa itu semua. Itulah kekurangan kami. Hingga kemudian hari ini menjadi pengalaman dan selanjutnya saat mendaki, kami selalu mempersiapkan sebagai bekal yang penting. Karena kami tidak mendapati mereka dan sudah mencarinya di sekitaran tempat tersebut, tidak ada keberadaan mereka. Maka kami memutuskan mendirikan tenda tidak jauh dari tenda-tenda pendaki yang lebih sampai di pos 5 ini. Sambil harap-harap cemas, memikirkan ketiga rekan kami yang belum kami ketahui keberadaannya. Tidak banyak yang bisa kami lakukan malam itu selain pasrah. Dan tentu saja terlepas doa, semoga mereka tidak terjadi hal-hal yang buruk menimpa mereka. Tak terasa waktu terus berjalan dan mungkin karena saking capeknya hingga saat kami saling saya dapati malah Ismail sudah tertidur. Karena tidak ada teman untuk berbincang, saya juga ikut rebahan di tenda dan belumlah saya terlelap, saya dikejutkan oleh suara perempuan sedang berbincang. Ketika saya intip dari dalam tenda, tak jauh dari tenda kami, ada 2 orang gadis sedang duduk. Mungkin yang satu tak lebih dari 15 tahun, sedangkan satunya lagi mungkin seumuran anak TK. Mendapati hal yang demikian, kemudian saya bangunkan Ismail sambil mencari senter. Saking kagetnya saat saya bangunkan, Ismail malah nyeracau tak tentu arah. Nyawanya belum genep orang, Jawa bilang. Setelah sadar sepenuhnya, saya kasih tahu tentang keberadaan 2 gadis yang duduk-duduk tak jauh dari tenda. Sayangnya, saat kami cari keberadaannya, 2 gadis tersebut sudah tidak di tempatnya lagi. Kami pastikan bahwanya kedua gadis tersebut adalah makhluk tak kasat mata, alias bangsa lelembut. Jarum jam sudah menunjukkan pukul 1 lewat. Keberadaan ketiga rekan kami hingga detik itu masih belum jelas keberadaannya. Sedikit berasumsi hal-hal buruk yang menimpa dan rencana-rencana esok hari yang harus kami lakukan jika hal buruk itu terjadi. Bersamaan dengan itu, syukur alhamdulillah, ketiga rekan kami sampai di pos 5. Terlihat wajah kelelahan mereka. Sedikit saling menyalahkan di antara kami. Seperti halnya kami, mereka mengalami kejadian aneh yang bisa dikatakan bersamaan dengan kami. Singkat cerita, kami langsung mendirikan tenda tambahan dan sepakat untuk saling cerita keesokan harinya. Malam yang penuh dengan kejanggalan dan sangat melelahkan malam-malam itu. Kami tidur, dan tanpa melihat sunrise pada paginya. Pagi pun tiba, sambil menikmati sarapan mie rebus,
dan segelas kopi sasetan di warung, di pos 5 kami saling bercerita tentang malam itu. Rupa-rupanya ketiga rekan kami hampir disesatkan oleh arahan orang tua yang duduk-duduk tak jauh dari pos 4 ketika akan menuju pos 5. Mereka disesatkan hampir sampai goa di Bukit Lawu yang dekat Sabana itu. Seperti yang kita tahu, tempat tersebut adalah pasar setan Gunung Lawu. Tragisnya, senter yang mereka bawa tidak menyala. Mungkin koslet karena basah oleh hujan. Untungnya, masih ada senter HP yang membantu penerangan jalan mereka ini. Beruntung, ada bapak-bapak salah seorang penjual di warung pos 5 yang malam itu hendak turun. Mungkin bapak-bapak tadi melihat jalan yang mereka lalui salah dari solot HP yang mereka bawa. Kemudian diteriaki. Syukurlah ketiga rekan saya tadi langsung merespon teriakan bapak-bapak tadi. Setelah putar balik dan bertemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute yang mereka lalui itu salah. Dan mereka bercerita seperti yang saya ceritakan tadi di atas. Setelah putar balik dan ketemu sama bapak-bapak yang meneriaki tersebut, mereka diberitahu kalau rute mereka salah. Dan mereka bercerita ke bapak-bapak tersebut bahwa mereka disesatkan. Padahal di antara mereka bukan sekali dua kali mendaki Lawu. Itulah alam dengan segala keunikannya dan kemisteriusannya. Tidak ada jaminan meski berpengalaman, lantas segalanya baik-baik saja. Meski dalam banyak hal, pengalaman sangatlah membantu. Itulah cerita di segmen podcast kali ini. Jika balad-balad tidak ingin ketinggalan video-video kami, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.